Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Harinya nggak usah ditanya karena harinya bisa kelihatan dari yang ada di layar ini. Dengan pakaian yang ada di layar bisa kita tebak hari ini hari apa. Nah, saat ini saya tersambung dengan Mas Bambang Santoso. Beliau ini saya kenal semenjak beliau dari P3B Sumatera dan akhirnya bergabung di P3B Jawa Bali. Mas Bambang ini sekarang di UI TJBB. Nah, apa jabatan beliau, karir beliau, ntar beliau yang jelaskan lebih detail. Yang saya tahu beliau ini Ketua IBM PLN UI TJBB. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosok Mas Bambang Santoso, nah beliau sendiri akan menceritakan riwayat atau profil selama di PLN. Yang tahu kelihatan dari backgroundnya beliau ini udah 16 tahun berkarir di PLN. Monggo, Mas Bambang. Baik, terima kasih Pak Muhar atas kesempatan silaturahimnya yang sudah berapa lama kita agendakan. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud, terlaksana ya Pak Muhar ya. Qadarullah ini atas ridho Allah. Mudah-mudahan Pak Muhar dan keluarga sehat semua Pak Muhar. Kita semua insan PLN mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah. Apalagi dalam masa pandemi COVID ini kita harus tetap jaga prokes kesehatan, dan semoga teman-teman semua yang sekarang kondisinya lagi sakit segera diangkat penyakitnya sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin Pak Muhar tadi sudah memberikan sekilas gambaran profil saya di PLN. Baik, mungkin saya flashback dari dulu awal mulanya ya. Jadi sebelum di PLN itu sebenarnya saya sudah berkarir Pak Muhar. Jadi dulu ada 2 perusahaan dulu. Jadi dulu ya saya lulus dari kampus UPN Jogja, kemudian di Jogja itu masih mungkin Pak Muhar juga sempat lihat profil saya di Jogja itu saya ngelatih silat merpati putih. Kemudian akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Situ saya kerja di perusahaan asuransi ya, AIG Lipo, Amerika Indonesia Group, perusahaan asuransi ya. Kurang lebih sekitar 6 bulan di situ sebagai FI. FI itu Financial Advisor yang tugasnya ya memberikan wawasan kepada customer terkait planning rencana keuangan konsumen ya, calon konsumen. Kemudian 6 bulan setelah itu saya juga keluar dan masuk di perusahaan retail perusahaan grup Sampurna ya, pada waktu itu namanya PT Alfa Ritelindo Tbk. Saya di Cikokol ya, waktu itu rekrutmennya dari S1, posisinya waktu awal tuh MT, kalau di PLN persis sama UJT ya, manajemen training. Itu di tempatin di Jakarta kurang lebih setahun ya, jadi muter Jakarta ini, puterin semua dari Cikokol, Bayoran, Tendean sampai Cikarang kan, Pak. Mesnya di Serpong, berangkat dari Serpong kerjanya ke Cikarang, luar biasa, 3 kali naik bus waktu itu. Kemudian setahun kemudian akhirnya ditempatkan di Makassar, itu sebagai, kalau jabatannya Kadif ya, kepala divisi ya. Itu kalau di PLN Kadif itu beda tinggi, kalau di situ setara Asmen, Pak. Jadi di toko Alfa Gudang Rabat itu ada jabatan Kadif
Tarasmen kalau di PLN. Di situ selama kurang lebih 3 tahun itu juga sebenarnya ada ikatan dinasnya. Saya berpikir waktu udah jauh-jauh ke Jakarta, malah disuruh ke Makassar lagi. Apa karya baji? Alhamdulillah bisa silaturahim dengan masyarakat Makassar. Kemudian di sana 3 tahun itu ada ikatan dinasnya juga, Pak, selama 3 tahun. Kemudian ini perjalanan saya juga lucu masuk PLN ini sebenarnya. Jadi pada waktu itu ada teman saya kebetulan dari Jakarta tuh 5 orang, yang masing-masing ada di ARE, ada di finance, ada di floor. Kalau istilah floor itu di toko yang bawah itu yang pelayan itu, di front office juga. Nah itu ada bukaan lowongan PLN di Kompa. Nah teman saya yang di ARE itu nawarin saya, ayo pada ikut, siapa tahu bisa pulang Jawa. Niatnya pulang Jawa. Jadi waktu itu teman saya yang saya mintain tolong, sekalian dong buatin lamaran, tinggal ubah nama CV-nya aja. Akhirnya dari 5 orang itu yang dipanggil, Alhamdulillah ya, alhamdulillah cuma saya yang dipanggil. Jadi waktu itu kerjanya sip-sipan ya. Kalau di PLN itu kalau ada COC itu mungkin, kalau di PLN TJBB kalau Pak GM COC-nya seminggu sekali ya, tiap hari Senin. Kemudian di bidang juga ada tiap hari Rabu atau Kamis. Nah kalau di situ saya COC-nya tuh sehari 2 kali, Pak, pagi sama siang, karena kerjanya sip-sipan. Jadi kalau pagi itu kita mereview penjualan, profit, sringkit itu kehilangan, kalau di PLN namanya losses ya. Jadi di situ kita mereview, ada lagi juga yang barang-barang yang fast moving yang laku dijual ya. Jadi di situ harus, kalau barang laku dijual itu harus selalu ada, karena kalau nggak ada nanti konsumennya lari ke toko lain. Itu sekilas. Kemudian akhirnya dipanggil sampai akhirnya wawancara. Nah kalau tes mulai dari tes administrasi, tes TPA, psikologi itu karena sip-sipan saya bisa ngatur. Ketika saya tesnya pagi, saya minta supervisor saya untuk jagain atau gantiin shift saya pagi. Kalau siang minta tolong supervisor saya. Supervisor saya waktu itu ada 4. Jadi akhirnya wawancara yang harus ke waktu itu di Pandaan yang di Malang. Jadi mau nggak mau harus terbang ke sana, jadi izin ke manajer saya. Dan waktu itu manajernya orang Jawa juga, orang Surabaya. Tak izin, keperluan keluarga sih izinnya waktu itu. Padahal wawancara. Habis itu selang nggak berapa lama dapat surat cinta lagi dari PLN bahwasanya saya dinyatakan lulus untuk mengikuti langkah selanjutnya. Saya lapor ke manajer saya, kaget juga waktu itu, loh kok bisa kamu, kapan tesnya? Karena tesnya saya kan nggak ngomong dari awal karena sisipan. Yaitu akhirnya saya berangkat ke Malang tes, alhamdulillah lulus. Dan akhirnya OJT, saya rekrutmen tahun 2004 waktu itu ya, pembukaannya itu Agustus 2004, kemudian selesai Februari 2005 nih, 2005 itu OJT sampai Desember ya, jadi per tanggal 1 Januari 2006 itu kami diangkat. Kami waktu itu luar biasa, teman-temannya ada sekitar 500-an lebih, Pak, mungkin paling banyak satu angkatan di angkatan 5 itu. Di 2005 kita ada, mungkin kalau background saya itu high five, ini angkatan 5 itu Pak Mas. High five teman-teman angkatan 5, apa kabar semuanya. Itu kemudian pertama penempatan di P3B Sumatera. Waktu itu kantor P3B Sumatera masih di Padang. Saya Padang cuman nggak berapa lama, kurang lebih 10
bulan, kemudian dikasih lagi ke UPT Palembang, karena pada waktu itu P3BS baru berdiri ya, 25 April ya, 25 April 2005 ya. Dan saya diminta ke Palembang, di Palembang akhirnya dari Padang terbang ke Palembang. Jadi antar provinsi kalau P3B Sumatera itu, karena wilayah kerjanya luar biasa. Mungkin dari Pak Muhar tahu sendiri, dari tempat kelahiran Pak Muhar Aceh sampai Lampung ya. Jadi cover areanya luar biasa luas. Kemudian ya ditempatin di bulan, saya memang backgroundnya manajemen keuangan ya, jadi saya ditempatkan di keuangan ya. Pada waktu itu masih manual banget di keuangan awal-awal itu, sampai pada waktu itu kan baru berdiri Pak, jadi saya itu mulai kayak istilahnya buka perusahaan baru benar-benar, mulai dari sisi pajaknya kita bikin NPWP, PKP, kemudian buka rekening bank, bank impres, bank risip. Dulu masih ada bank risip. Kalau bank risip itu bank penerimaan, bank impres itu bank pengeluaran operasi ya, operasi investasi ya. Nah, di situ seru Pak belajarnya, karena kebetulan supervisor saya juga bukan orang keuangan. Jadi pada waktu itu Pak Aston Ritonga, sekarang sudah almarhum ya, mudah-mudahan beliau tenang di sisi Tuhan. 2 tahun yang lalu meninggal Pak Aston, supervisor saya, sudah pensiun. Jadi waktu itu saya belajar ke pembangkit Kitsel Pak, pembangkit Sumatera Selatan, karena sebelumnya kan memang pecahan dari Kitlur ya, Kit pembangkit dan Lur penyalur. Kemudian saya belajar di Keramasan, di sektor Keramasan, jadi sempat belajar ke sana ya, karena masih kosongan di kantor UPT Palembang itu. Jadi mulai dari belajar, karena antara teori di bangku kuliah sama praktek itu jauh banget ya. Dan ada mulai buku harian, kemudian jurnal, dan hosting. Dulu sempat ada BCS di situ. Saya di Palembang kurang lebih 8 tahun ya. Jadi di situ saya dari staff sampai jadi supervisor. Waktu itu gabung ya, supervisor keuangan anggaran. Nah, itu kalau di unit itu kita waktu sempat ngerangkep juga jadi supervisor umum, karena waktu itu ada sahabat kita juga meninggal, kita ngerangkep jadi supervisor dan supervisor umum. Dan akhirnya 2008 tahun 2013 saya dimutasi ke Bengkulu ya. Di situ promosi ya, jadi asmen admum waktu itu ya, administrasi dan umum di UPT Bengkulu. Itu juga antar provinsi juga itu. Jadi udah tadi dari Padang, kemudian Palembang, sekarang ke Bengkulu. Jadi ya, dan di situ juga alhamdulillah 3 tahun di situ. Di Bengkulu itu kotanya ya lumayan, cuman kalau di sana itu untuk kemacetan, nggak ada kemacetan di sana Pak. Kalau misalnya kita mau ke bandara itu, mau misalnya jarak tempuhnya setengah jam ya setengah jam, insya Allah sampai. Di Jakarta kan kita harus memprediksi, mitigasi risiko nanti kalau ada apa-apa di jalan. Nah itu mitigasi risikonya paling ya sedikit. Misalnya jarak tempuh setengah jam ya kita spare setengah jam sebelumnya sampai di sana. Di Bengkulu cover areanya juga, kalau Palembang tuh cover areanya banyak, dibanding Bengkulu lebih gede Palembang. Palembang kalau Bengkulu meliputi 3 provinsi ya. Ada provinsi Jambi, provinsi Bengkulu sendiri, kemudian sedikit provinsi Palembang, Sumatera Selatan. Cover areanya di situ. Jadi jaraknya jauh-jauh, karena kalau SPPD itu luar biasa. Jadi terus kemudian ya tempatnya masih sepi ya, nggak kayak kota besar.
Alhamdulillah dimanapun kita berada, insya Allah kalau kita tetap berpijak di bumi Allah, insya Allah silaturahmi terus terjaga dengan semuanya. Alhamdulillah di sana. Kemudian 2013, 2014, 2015. Nah, 2015 saya dimutasi ke kantor Indo, ke P3B Sumatera. Di sana jadi supervisor atas. Jadi kalau di tadi ngelanjutin di Bengkulu. Kalau di Bengkulu itu kalau jadi asmen atom itu sebenarnya atasannya banyak sebenarnya, emang agak tanggung jawabnya agak luas ya. Jadi kalau di asmen atom kan bawahi 5, jadi mulai dari logistik, umum, sekretariat, keuangan, akuntansi ya, jadi 6, SDM juga. Jadi atasannya banyak. Kalau di kantor itu DM-nya banyak, DM akuntansi, DM keuangan, DM anggaran, DM fasum, DM hukum. Nah itu jadinya ya kita harus, kalau itu di background itu ada tulisan akhlak itu kan tata nilai baru ya, tata nilai BUMN yang diturunkan ke BUMN salah satunya PLN. Akhlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Itu yang kalau tata nilai yang sekarang itu luar biasa ya, dari namanya aja akhlak itu sebuah akronim ya. Kalau dirinci di situ ya, kalau megang jabatan kita harus amanah, kemudian ya mau nggak mau kalau sudah promosi itu kita harus kompeten, kompetensi atau kompetensi ya. Kemudian kita harus juga bisa harmonis, menyelaraskan dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman di situ. Kalau di kantor itu teman-teman saya anggap sebagai keluarga ya, karena teman-teman itulah yang kita lebih banyak di kantor daripada di rumah ya. Di kantor tuh sehari 8 jam ya, kadang lebih ya kalau pas pulangnya agak sore atau malam. Itu kemudian loyal ya. Kalau loyal itu jelas harus loyal. Kalau kita sekarang kan P2 itu sudah melekat. Kalau untuk lembur itu sebenarnya sudah melekat di P2, jadi otomatis kita harus loyal pada perusahaan. Kemudian kalau adaptif ya, kita dimanapun kita harus bisa beradaptasi ya. Apalagi zaman COVID sekarang, waduh, kita harus menyesuaikan banget ini Pak, pola kerja kita ya, mulai dari work from home-nya. Kalau sekarang yang masuk itu WFO 10%, jadi agak ya kita harus menyesuaikan benar, ritme kerjanya harus disesuaikan. Itu kemudian di kantor Indo di P3B Sumatera, di sana saya sebagai supervisor atas verifikator ya, verifikator. Nah di Bengkulu inilah saya kenal, mungkin Pak Muar juga kenal Pak almarhum Rino Erwin ya, mudah-mudahan beliau tenang di sisinya, Fatihah untuk beliau. Mungkin Pak Muar juga waktu itu tahu, tanggal 23 Desember 2018 kita sama-sama bilang banyak teman kita yang itu meninggal, teman kita ataupun sanak saudara atau keluarganya. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah, amal ibadah, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Jadi tadi balik lagi di Bengkulu. Nah itu saya kenal beliau waktu itu di kantor Indo sebagai manajer bidang transmisi. Yang di Bengkulu itu ada blackout Pak yang luar biasa, kurang lebih 8 hari yang sudah jadi headline nasional waktu itu ya. Jadi Pak Eko Yudo waktu itu GM-nya minta asmen harus ikut, asmen Atom harus ikut untuk memfasilitasi teman-teman HAR, teman-teman PDKB untuk membantu akomodasi maupun semuanya transportasi ya. Jadi teman-teman fokus di recovery gangguan. Nah, itu saya juga nanya ke
Pak waktu itu ya, Asmenharnya kok lama banget Pak, kita nggak nemuin banyak banget gangguan. Ternyata di sepanjang konduktor tuh banyak pohon ya luar biasa. Habis itu rata-rata pohon karetnya itu ya banyak yang sudah mengenai konduktor, sehingga kalau kita lihat jadinya saya sempat belajar proteksi juga. Di situ ada DFR, kalau gambarnya gini miring-miring berarti pohon ini Mas siap, berarti ini pohon rupanya Pak kalau kayak gitu. Dari situ jadi tahu teman-teman kerja di lapangan seperti apa ya. Jadi situ juga terjadi ya istilahnya dengan masyarakat sekitar ya, kita harus ketika itu kan mau nggak mau kita harus nebang pohon ataupun istilahnya motong ranting-ranting atau batang-batang yang ganggu ROW kita ya. Nah, di situ ada dinamikanya Pak Muhar. Jadi waktu itu sempat kita persis di bawah situ tuh luar biasa kondisinya. Di situ ada gubuk dari kayu yang sudah terbakar, itulah salah satu yang menyebabkan blackout juga tuh waktu itu ya. Jadi ya kita waktu itu minta izin ke pemilik kebunnya, cuman kebetulan pemilik kebunnya lagi nggak ada. Jadi kita juga harus berpikir untuk kepentingan orang banyak, untuk masyarakat, untuk negara ya. Jadi waktu itu Pak almarhum langsung eksekusi pohonnya ditebang semua, luar biasa waktu itu, sampai padahal belum nego harganya berapa tuh. Nah, itu sempat ada kejadian yang ya ada sedikit trouble. Jadi ya, akhirnya pemilik kebunnya datang dengan bawa waktu itu parang ya, ngejar-ngejar tim kita ya pada waktu itu, sama yang lagi megang simso dikejar pakai itu, simsonya dilepas, dikejar sampai lari-lari. Terus kemudian ada Pak Doni Rinaldi itu stop. Saya stop snowbird. Dan di satu sisi di span lain itu saya sama almarhum juga lagi nego itu untuk motong pohon. Nah, itu sempat juga terjadi ya sedikit ketegangan ya. Di situ emang butuh apa ya istilahnya, ketenangan berpikir. Dan ya kalau orang Jawa bilang ya kita harus pintar ngewong lah kalau di lapangan terjadi. Sempat waktu terjadi ketegangan yang akhirnya ya saya waktu itu mau nggak mau juga kalau masyarakat sekitar itu kan tugasnya kerjaannya nyadap pohon karet ya. Pohon karet itu pasti bawaannya pasti ya kalau nggak golok ya celurit ya, semacam pisau itu juga. Nah, itu sempat khawatir juga ya. Akhirnya ya kita berusaha menenangkan mereka. Akhirnya saya sampai bilang, kenapa semuanya bisa kita selesaikan, nanti saya datang ke rumah Bapak. Akhirnya saya datang juga ke rumah Bapak itu. Nah, disitulah terjadi istilahnya komunikasi ya. Waktu itu saya megang peraturan Gubernur Sumsel, di mana saya masih ingat ya, harga pohon karet yang paling produktif itu umurnya kalau di taksiran itu kurang lebih 9 tahun Pak. Itu getahnya paling banyak itu cuman 263 per batang ya. Nah, di situ saya menggunakan dasar itu untuk negosiasi, cuman ya biasa kalau di lapangan itu lain harganya, pasti masyarakat juga merasa ini tanahku, ini istilahnya kebunku, aku maunya segini, mau kemarin juga diganti segini gitu kan. Jadinya bisa berlipat-lipat dong, mau nggak mau kita harus ya banyak cerita ngalor ngidul dulu untuk yang buka prolog biar hatinya terbuka, kita ngasih wawasan. Walaupun akhirnya juga ya win-win solution lah jadinya, karena hal itu kita juga harus mempertimbangkan ENS kita, energi noxop kita juga lumayan gede kalau nggak segera ditangani itu ya kerugiannya. Akhirnya kita akhirnya bisa dinego dengan harga yang istilahnya ada kesepakatan di situ terjadi. Ya lucu Pak negonya itu. Ini mungkin karena itu
mungkin ya kalau saya nego dari bapak ya, ini sebagai suaminya oke, udah luluh ini. Sebenarnya awalnya bahasa Lahat ya, awal gitu. Akhirnya saya nanyanya, pernah di Jawa enggak Pak? Pernah Jawa. Akhirnya bisa ngomong Jawa, akhirnya alhamdulillah keluar minuman, roti gitu kan. Seneng juga saya gitu. Akhirnya, tapi setelah terjadi perbincangan ya akhirnya sudah hangat gitu. Tapi beliaunya, tapi saya harus izin istri. Akhirnya istrinya dipanggil, sama juga awalnya alat. Akhirnya istrinya juga saya nggak bisa mutusin. Akhirnya anak nomor satu, anaknya ada 5, jadi sampai anak 5-5-nya itu saya ngobrol. Jadi siang jam berapa jam, terus makan siang jam 1 sampai jam 5 sore saya tuh ngobrol di situ tuh. Akhirnya ya alhamdulillah akhirnya juga bisa mengerti dan akhirnya terjadilah kesepakatan harganya. Akhirnya cukup uang semua dan alhamdulillah terus ya kalau ekspansi itu aman. Itu cerita luar biasa yang begitu saya istilahnya jadi jatuh cinta sama transmisi itu. Ini ternyata ngawal transmisi luar biasa. Effortnya harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial ya, kerawanan konsumen. Kadang kita waktu itu di Muara Bunga juga sempat Pak. Jadi pada waktu itu manajer Tragi, kalau sekarang LTD-nya Mas Reza masih di P3PSA. Sama waktu itu. Jadi ada ya, tower kita tuh ada 8 tower yang jadi orang kaya di Marabungo lah. Masuk di perkebunan beliau itu, jadi perkebunannya itu dipagari Bang. Untuk masuk aja kita susah, harus izin kan. Waktu itu teman-teman supervisor HAR Trans sama teman-teman kalau dulu namanya Mandorland di sana, sekarang di sini juga ada PDP baik ground patrol ya. Sudah sih saya ngasih tahu untuk dilakukan pemangkasan, cuman kekeh nggak boleh. Nah, istilahnya itu tanahku itu pohonku. Akhirnya kita coba untuk kesana untuk silaturahim. Yang punya itu ternyata kalau di Palembang itu dia apa Pak yang dia seperti keluar negeri gitu. Negeri mesti nyari preman itu. Nah, dengan duta itu. Duta itu intinya di rumah itu udah diselamati, mau nanti balik alhamdulillah, mati ya sudah dikelaskan, nyari duitnya dulu ya, kalau sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi. Jadi beliau mantan itu pernah di Belanda di Jerman, wah luar biasa. Pernah di Singapura, jadi di sana juga sudah pernah ditahan. Harusnya sudah lumayan sepuh, 91 waktu itu ya. Kita berikan edukasi bahwa bahaya di situ kalau misalnya pohonnya terlalu dekat dengan jalur sutet dengan konduktor kita akan bisa terbakar. Kemudian pegawainya itu yang rumahnya di bawah konduktor itu nanti bisa kena juga, bisa terjadi kecelakaan. Akhirnya setuju beliaunya, akhirnya alhamdulillah bisa dipangkas semua yang di dalam kebunnya itu yang selama ini dipagarinya, akhirnya bisa dipangkas. Alhamdulillah itu berkat izin Allah juga itu. Jadi ya mungkin bapak dari ini ya, dari marketing waktu di Lipo dulu ya. Sekarang posisi di Pekanbaru Pak Bambangnya. Pekanbaru di situ saya verifikasi tagihan di untuk bagian selatan ya. Selatan tuh PT Palembang, PT Lampung, kemudian UPB Sembako, sama di tempat 3 UPT 1. Di situ saya nggak terlalu lama, kurang lebih 8 bulan. Kemudian
terbentuklah organisasi P3B Jawa Bali yang transmisi dan satu pengatur beban ya. Jadi pada waktu itu saya di telepon beliau Pak Almarhum Rino ya. Pada waktu itu dia pada waktu organisasi dia sebagai GM transmisi Jawa bagian Barat. Saya diminta untuk ikut fit and proper ya pada waktu itu ya. Saya seneng banget itu Pak, wah balik Jawa ini yang bilang. Siap, langsung dia bilang insya Allah Pak. Akhirnya ikut fit and proper pada waktu itu. Akhirnya pada waktu yang uji itu GM, kemudian ada 4 SRM, ada Pak Rito, Pak Didi, Pak Unda, satunya tiga SRM ya. Nah akhirnya nggak beberapa lama dinyatakan lulus ya. Akhirnya per tanggal mungkin Pak Muhar waktu itu ya videoin saya datang ke sini ya, untuk COC pertama ya. Jadi waktu itu kalau efektifnya per 1 Juli 2016 saya pindah ke transmisi Jawa bagian Barat di situ sebagai DMSDM. Jadi kalau sekarang sebelum reorganisasi SDM juga DMSDM itu dipecah juga, DM pengembangan SDM, DM administrasi SDM. Jadi di situ saya ketemu Mas Lili Siska. Jadi emang sempat di SDM kurang lebih setahun ya. Kemudian ikut setahun setengah. Kemudian ikut E3 ya, E3. Kemudian selesai E3 itu saya dapat surat tugas lagi, pindah ke DM Pasung. Nah ini satu tim sama Pak Muhar waktu itu. Ya Pak Muhar ya, di Pasung membawai humas umum, sekretariat ya. Di situ alhamdulillah bisa satu tim dengan Pak Muhar yang lumayan luar biasa. Pak Muhar itu sudah ngekspos tentang TJBB luar biasa nih. Iya, totalitas ya Pak Muhar ya. Alhamdulillah di situ nggak lama juga sih, nggak lama, kurang lebih 4 bulan di DM Pasung. Kemudian saya dikasih surat tugas lagi ke DM Anggaran dan Keuangan. Waktu itu masih gabung Pak, jadi Deputi Manajer Anggaran Keuangan. Di situ membawahi banyak juga supervisor anggaran, supervisor pembayaran, supervisor verifikasi, supervisor pajak ya, sebutannya masih supervisor, belum asmen. Kalau sekarang asmen. Nah, setelah reorganisasi pecah lagi di tahun 2018 itu di September juga, itu jadi 2. Jadi DM Anggaran sendiri, DM Keuangan sendiri. Nah, jadi dikasih surat tugas lagi di Keuangan. Jadi DM Anggarannya Mbak Neni. Sebelum Mbak Neni ini almarhum Bu Mercy, mungkin Mbak Muhar kenal ya. Almarhum Bu Mercy ya. Nah, beliau baru September Pak, baru berapa bulan, Desember ya taruhlah dan dipanggil awal saya. Jadi cuman September, Oktober, November, Desember, kurang lebih 3 bulanan ya dia menjabat, terus panggil dan digantiin Bu Neni. Di situ kita kalau di transmisi Jawa bagian Barat ini istilahnya kalau saya bilang ini kawah candra di mukanya teman-teman transmisi, karena wilayah kerjanya luar biasa, VIP banget ya, mulai dari Istana Presiden, mulai dari kementerian, kedutaan, semuanya ada di sini, mulai dari gubernur, wali kota banyak, dan ini banyak perkantoran, industri juga. Jadi setelah 15 apa? Halo. Ya.
setelah 14 atau 15 tahun di PLN, masuklah ke Pulau Jawa ya. Nah, alhamdulillah masuk ke Pulau Jawa.